Halo anak-anak, apa kabar? Semangat ya hari ini. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketuanya siapkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Silakan disiapkan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Bu Guru tanya siapa hari ini yang enggak masuk? Enggak ada. Semua masuk ya? Alhamdulillah semua diberi kesehatan dan bisa bertatap muka dengan Bu Guru pada hari ini materi IPAS ya. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya semuanya diberi kesehatan ya. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, seperti setiap pagi kita nyanyikan, dan biasanya anak-anak juga setiap minggu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kapan kita nyanyikan? Setiap upacara. Yuk kita siap-siap dulu, berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan dengan hikmat ya. Anak-anak tetap berdiri ya, biar belajarnya tambah semangat. Kita tepuk-tepuk dulu ya, tepuk semangat. Siap? Ya. Yuk siapkan tangannya dulu. Yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar hari ini? Semangat belajar hari ini? Oke, anak-anak silakan duduk dulu ya. Nah, masih ingat materi yang lalu, minggu lalu pada pertemuan kita? Iya, tentang apa coba? Bagian tubuh tumbuhan. Iya, anak-anak masih ingat. Berarti
materi minggu lalu kita membahas tentang bagian tumbuhan, di mana bagian tumbuhan itu terdiri dari apa anak-anak? Akar, daun, bunga, buah. Ya, dari bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, masing-masing mempunyai fungsi yang sama tidak? Tidak. Jadi masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Coba mulai dari akar, apa fungsinya kemarin? Akar mencari air dan zat mineral dari dalam tanah. Kemudian airnya naik ke batang. Berarti fungsinya batang apa? Menyalurkan air dan zat mineral yang dari akar tadi naik ke batang menuju kemana? Menuju ke daun. Terus daun fungsinya apa? Sebagai tempat memasak makanan, atau kita menyebutnya sebagai proses fotosintesis. Kemudian bunga fungsinya apa? Sebagai alat perkembangbiakan, ya, karena di bunga itu ada namanya alat kelamin untuk tumbuhan betina dan jantan pada bunga. Kemudian buah, tempat menyimpan makanan cadangan, dan di buah itu terdapat apa anak-anak? Di dalam buah biji yang nanti akan menjadi bakal tumbuhan baru. Dan hari ini anak-anak kita mau belajar tentang apa Bu Guru? Coba kita lihat dulu ya. Hari ini kita belajar tentang macam-macam tulang daun. Ini masih kelanjutan materi yang minggu lalu. Ya, jadi daun itu merupakan bagian tubuh daripada tumbuhan. Dan hari ini kita belajar tentang macam-macam tulang daun biar anak-anak memahami, oh ternyata daun itu ada tulangnya. Ya, dan masing-masing daun kira-kira mempunyai bentuk yang sama tidak? Tidak, ya. Anak-anak, setelah kita mengetahui materi kita hari ini pada pertemuan IPA kali ini tentang macam-macam tulang daun, jadi anak-anak harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa. Anak-anak harus tahu apa tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan yaitu daun. Apa itu mengidentifikasi Bu Guru? Jadi mengidentifikasi itu anak-anak mengamati, meneliti tentang daun yang sudah kalian siapkan dari rumah, atau tadi masih ada yang mencari di lingkungan sekolah. Kita identifikasi apakah daun-daun yang kita bawa hari ini mempunyai bentuk yang sama kira-kira. Ya, nanti kita buktikan, kita kerja kelompok. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan daun berdasarkan tulang daunnya. Ya, nanti setelah ini Bu Guru tampilkan video pembelajaran, anak-anak amati videonya. Di video itu ada tentang macam-macam tulang daun. Jadi nanti anak-anak tugasnya mengelompokkan. Ini termasuk daun ini masuk dalam kelompok mana? Gitu ya. Anak-anak, setelah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang ada pertanyaan yang biar melatih berpikir anak-anak tentang materi kita hari ini ya. Kalau Bu Guru tanya, bagian mana dari tumbuhan yang paling banyak berwarna hijau? Benarkah daun? Ya, kita simpan jawabannya, nanti kita buktikan setelah anak-anak nonton video pembelajarannya. Yang kedua, apakah daun yang ada di sekitar kita itu mempunyai warna hijau? Tidak. Ada warna yang lain? Ada warna kuning? Ada. Kita buktikan nanti setelah lihat video pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, apakah semua daun memiliki bentuk yang sama? Tidak. Ya, kita buktikan nanti kalau kita bekerja kelompok dengan kelompoknya ya, kita buktikan bahwa daun-daun di sekitar kita itu kira-kira bentuknya sama semua atau berbeda ya Bu Guru. Nanti kita buktikan ya. Oke, sekarang kita lihat video pembelajaran. Bu Guru akan tampilkan. Silakan anak-anak amati ya. Macam-macam tulang daun pada tumbuhan. Apa itu daun? Yap, daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Biasanya tumbuh berhelai-helai hingga lebat loh. Daun biasanya berwarna hijau. Mengapa ya daun berwarna hijau? Daun berwarna hijau karena memiliki suatu zat yang bernama zat hijau daun atau disebut juga klorofil.
Selanjutnya ada 4 bagian daun. Yang pertama helai daun, 2 tulang daun, 3 pelepah, dan 4 tangkai daun. Daun merupakan tempat untuk memasak makanan bagi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Dari keempat bagian daun tersebut, yang paling penting adalah bagian tulang daunnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi tulang daun. Yang pertama, sebagai penopang daun agar daun menjadi kuat. 2. Sebagai organ pengangkut zat-zat yang dibutuhkan tanaman. 3. Untuk membedakan spesies daun dari pola urat daunnya. Dan di bagian terakhir, kita akan membahas macam-macam tulang daun. Macam tulang daun yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Berbentuk seperti tulang ikan, biasanya terdapat pada tumbuhan berbiji dikotil. Jenis tulang daun yang kedua yaitu menjari, berbentuk seperti jari-jari tangan, dengan bagian tengah paling besar dan yang samping semakin mengecil. Melengkung, tulang daunnya berupa garis-garis lengkung, umumnya memiliki satu tulang besar di tengah dan tulang lainnya akan mengikuti jalannya tepi daun. Daun sejajar. Tulang daun yang satu ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar. Demikian video pembelajaran tentang macam-macam tulang daun. Oke, setelah menyaksikan video pembelajaran, apakah pertanyaan tadi terjawab anak-anak? Terjawab. Ya, jadi setiap daun itu memiliki bentuk yang tidak sama, ya. Masing-masing daun memiliki bentuk yang tidak sama. Adakah daun yang tidak berwarna hijau? Ada. Contohnya daun ada yang berwarna kuning seperti puring gitu ya. Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna merah. Ya, kenapa daun-daun itu berwarna kuning, oranye atau merah? Karena kandungan klorofilnya dia lebih sedikit. Jadi tertutup oleh pigmen yang warna kuning tadi, kuning, merah atau oranye ya. Jadi daun itu kalau dikelompokkan berdasarkan macam tulangnya itu ada berapa? Ada tulang daun menyirip, tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Nah ini nanti jadi tugas anak-anak mengelompokkan daun yang sudah kalian bawa menjadi 4 kelompok tadi ya. Ada menyirip, ada menjari, ada melengkung.
diskusinya ya, menyelesaikan masalah anak-anak. Yang pertama sesuai tujuan tadi, anak-anak mengidentifikasi itu mengamati daun yang sudah kalian bawa, yang sudah ditata di masing-masing meja kelompoknya ini. Sekarang kita amati apakah semua daun yang kita bawa, kita siapkan dari rumah ini semuanya memiliki bentuk yang sama atau tidak? Itu nanti kalian amati yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk menjaga tata kelola. Yang kedua, masing-masing kelompok mendapatkan 4 lembar kerja siswa ya. Jadi 1 lembar ini nanti diisi yang menurut kalian kelompokkan, misalnya 1 lembar ini diisi tempelan daun bertulang mirip ya, 1 lembar. Lembar kedua mau ditempeli daun yang bertulang sejajar. Yang ketiga menjari dan seterusnya ya. Jadi 4 lembar kerja siswa yang sudah dibagi masing-masing kelompok semuanya harus sudah terisi tempelan daun ya, berdasarkan macam tulang daunnya. Jadi anak-anak semuanya berdiskusi, tidak boleh ada yang lain, semuanya harus bekerja sama menyelesaikan masing-masing tugas kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok tugasnya sendiri-sendiri, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Selesaikan sampai semuanya selesai. Jangan sampai keliru anak-anak, nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya, misalnya ini lembar untuk kelompok menyiret, nanti ditempeli menyiret menjadi, betul nggak kira-kira? Salah. Jadi harus 1 kelompok. Kalau menyiret semua yang ditempel untuk daun yang menyiret. Oke, silakan kita amati bersama-sama di masing-masing ya. Nanti hasilnya masing-masing kelompok maju masing-masing hasil. Daun menyirit, nanti cari mana bentuk tulang daun yang tulangnya menyirit ini. Ya, nanti boleh ini kan tulang menyirit. Ya, boleh silakan dicari benda mana yang bertulang menyirit. Nih, boleh nanti ditempel. Tempel pakai pisau.
Demikian video pembelajaran uji kinerja sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa peserta PPG Daljab Kemenak Batch 1 tahun 2025. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.